Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sekali Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai atau bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan BPUM, UMKM dari pemerintah di tahun 2020. BPUM ini besarnya setiap UMKM mendapat 2,4 juta. Ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan itu? Langsung saja di sini saya akan kasih tahu bagaimana alur untuk mendapatkannya. Nah, sebelum alur untuk mendapatkannya kita harus tahu dulu syarat-syarat untuk mendapatkan BPUM itu. Gitu ya. Banyak di internet ya. Saya di sini coba ambil dari kompas.com. Ya, di sini The Kompas menerangkan bahwa pemerintah menyalurkan sejumlah program bantuan bagi masyarakat dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi dampak dari pandemi virus corona yang terjadi. Ya, jadi bantuan ini bantuan langsung tunai ya untuk UMKM sebesar 2,4 juta. Nah, di sini juga ada prosedurnya ya. Nah, di sini saya sudah rangkum ya. Saya akan coba tampilkan. Nah, saya juga sudah mengajukan di dinas Koperindag Kabupaten saya di sini. Nah, di sini dari sekian sumber ya dari kompas.com, kemudian saya juga ambil dari finance.detik.com. Di sini ini ya ada syarat-syarat ya, syarat-syarat bagi UMKM yang ingin mendapatkan bantuan. Nah, kalau dilansir dari finance.detik.com ini saya bacakan berikut syarat mendapatkan bantuan UMKM online 2,4 juta. Warga negara Indonesia, mempunyai nomor induk, memiliki usaha mikro, bukan ASN atau TNI Polri, ya. Kemudian tidak sedang menerima kredit atau biaya dari perbankan dan KUR, ya, kredit usaha rakyat. Jadi tidak boleh kalau yang punya masih menerima kredit. Kemudian yang ASN, yang TNI Polri juga tidak boleh. Kemudian yang keenam, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha. Ya, jadi nah ini saya ambil dari finance.detik.com. Nah, di sini saya kemarin mengajukan sudah saya rangkum di sini. Nah, yang pertama fotokopi KTP. Ya, fotokopi KTP. Yang kedua fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi surat izin usaha mikro kecil SIU-MK. Ya, kemudian foto pelaku usaha dengan usahanya, ukurannya 4R. Nah, ini kemarin saya ajukan ke Dinas Koperindag Kabupaten ya, karena saya juga sudah mengajukan. Saya ingin berbagi bagaimana caranya, bagaimana alurnya. Nah, di sini saya sudah membuat alur ya, yang kemarin saya lakukan, dan alhamdulillah berkas saya diterima di Dinas Koperindag. Nah, yang pertama dari rumah kita persiapkan KTP, fotokopi KTP ya, dari fotokopi KTP karena kita akan membuat ya, kalau KTP semuanya punya lah ya, kalau KK saya yakin semuanya punya. Nah, kita akan membuat surat izin usaha mikro kecil ini. Nah, ini surat ini SIUMK ini dibuat atau dikeluarkan oleh kecamatan ya, oleh kecamatan. Cara membuatnya adalah dari rumah kita siapkan fotokopi KTP ya, fotokopi KTP, kemudian menuju kantor desa atau kantor kelurahan. Nah, di sana kita akan membuat surat
keterangan atau surat pengantar ya, surat keterangan usaha dari desa. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan. Nah, kemudian setelah surat ini dibuat atau sudah kita terima dari desa atau kelurahan, nah ini sebagai surat pengantar untuk membentuk surat izin usaha mikro kecil tadi dari kecamatan. Nah, kalau sudah menerima surat keterangan usaha dari desa, kita bawa surat itu ke kecamatan. Ya, di kecamatan kita ajukan surat tadi untuk membuat surat izin usaha mikro kecil karena di Dispoperindak tidak menerima surat keterangan hanya dari desa, tapi yang berlaku adalah surat keterangan dari kecamatan. Nah, yang dari desa ini sebagai surat pengantar. Nah, di kecamatan, nah ini kadang tipsnya banyak yang belum tahu atau banyak persyaratan yang kadang bolak-balik dari kecamatan kemudian balik lagi. Nah, ini saya kasih tahu setelah kita sampai ke kecamatan. Nah, di pihak kecamatan itu akan meminta yang pertama tadi surat keterangan usaha dari desa yang tadi ya. Kemudian yang kedua, kecamatan juga akan meminta foto ukuran 4x6 ya, foto ukuran 4x6. Kemudian yang ketiga, kecamatannya juga meminta fotokopi KK dan KTP. Nah, ini yang akan diserahkan ke kecamatan untuk syarat membuat surat izin usaha mikro kecil ini dari kecamatan ya. Nah, setelah ini diberikan nanti diproses, kemudian kita tunggu. Nah, setelah ditunggu akan jadi surat izin usaha mikro kecil dari kecamatan. Nah, bentuknya atau bentuk suratnya seperti ini. Nah, ini surat izin usaha mikro kecil ya yang dikeluarkan dari kecamatan. Nah, surat ini yang akan diserahkan atau menjadi syarat untuk pengajuan BPUM ke Dinas Koperindak, Koperasi Perindustrian dan Perdagangan ya di kabupaten atau kota masing-masing. Nah, oke, kita lanjut. Nah, setelah dari kecamatan tadi, nah kita sudah memenuhi syarat lah ya. Kita hapus saja yang ini. Nah, KTP kita siapkan, fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, kemudian yang tadi ya, yang surat yang tadi yang kita buat dari kecamatan. Nah, kita fotokopi. Nah, jadi sebagai syarat. Nah, yang selanjutnya adalah foto pelaku usaha dengan usahanya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita print foto kita dengan usaha kita, jadi dicetak dengan 4R. Nah, kemudian berkas-berkas ini semua disatukan di salah satu map yang rapih lah ya dengan susunan seperti ini. Kemudian setelah syarat tadi sudah disatukan atau sudah rapi, baru deh kita pergi ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten atau kota masing-masing. Nah, di sana kita bertemu dengan bagian UMKM. Ya, jangan salah. Nanti setelah datang ke Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten atau kota masing-masing, teman-teman bisa langsung mendatangi bagian UMKM untuk mendaftarkan bantuan tersebut dengan menyerahkan persyaratan yang tadi dibuat ya. Nah, setelah itu sudah masuk berkasnya, nah jangan lupa jangan sampai salah nih. Ini penting banget. Ini penting banget. Di surat yang tadi, ya, di surat SU
SIUM tadi, surat izin usaha mikro kecil tadi, coba dicek yang terpenting. Yang terpenting, cek nomor telepon atau HP. Usahakan ini yang aktif dan jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Kemudian yang terpenting juga yang kedua, dan nomor NIK. Ya. Nah, ini. Nah, ini saya kasih tahu rahasianya kenapa banyak yang tidak lolos atau tidak tidak menerima atau tidak lolos lah ya. Nah, karena kebanyakan nomor telepon dan HP atau NIK itu salah. Nah, jadi dari pihak pemerintah tidak bisa mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan mendapatkan. Nah, ini harus dicek ya di surat tadi, di surat izin usaha mikro kecil dari kecamatan tadi, usahakan nomor telepon HP itu sesuai dan aktif. Kemudian NIK juga sesuai. Nah, itu ya. Nah, setelah diajukan, nah kita tinggal menunggu pengumuman atau konfirmasi, atau nanti pengumumannya lewat SMS ya, SMS yang di nomor teman-teman cantumkan di surat izin usaha mikro kecil dari kecamatan tadi. Nah, setelah ada pengumuman, misalkan sudah diumumkan teman-teman dapat SMS, nah teman-teman mengeceknya melalui laman atau halaman login ifom.bri.co.id/bpum. Setelah nanti teman-teman sudah mendapatkan nih, misalkan sudah mendapatkan SMS bahwa teman-teman mendapatkan, nah siapkan nomor KTP dan login ke ifom.bri.co.id/bpum. Ya, nah ini ya, jadi berikut cara pengecekannya ya. Jadi buka ya http ini ifom.bri.co.id/bpum. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke laman seperti ini. Nih, laman seperti ini. Kemudian teman-teman nanti akan memasukkan nomor KTP kalian. KTP teman-teman ya, nanti. Nah, kemudian tuliskan juga kode verifikasi di sini. Nah, di sini 6 dibagi 2 ya sama dengan berapa. Ini kok tulis kode verifikasinya di sini. Kemudian proses inquiry ya, setelah itu nah ini ada proses pencairannya. Ada proses pencairannya. Setelah proses pencairan, nanti teman-teman bisa ke bank BRI, BRI terdekat. Itu mungkin alur ya, alur. Nah, ini mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Itulah alur pengajuan bantuan BUM 2020 yang saya lakukan kemarin ya. Nah, bagi teman-teman silahkan ajukan. Mudah-mudahan bantuan ini bisa diperoleh teman-teman semua. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.